Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ersa Sagita Maryunema dengan NIM 22095110002 kelas B, Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana. Baik, di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai leptospirosis. Baik, selanjutnya yaitu studi kasus. Ditemukan kucing yang memiliki tanda-tanda klinis seperti anoreksia, demam, muntah disertai gangguan fungsi hati dan ginjalnya. Kucing tersebut diduga mengalami penyakit leptospirosis. Untuk menangani hal tersebut, diperlukan pemahaman mengenai leptospirosis. Oleh karena itu, pada PPT ini akan membahas mengenai leptospirosis secara lebih lanjut. Adapun latar belakangnya, leptospirosis adalah penyakit yang bersumber dari binatang zoonosis yang bersifat takut. Bakteri Leptospira sp merupakan penyebab penyakit leptospirosis yang hidup pada ginjal dan urin. Tikus merupakan penyebab penyakit leptospirosis. Manusia terinfeksi leptospirosis setelah kontak secara langsung maupun tidak langsung atau dengan air kencing hewan yang terinfeksi bakteri Leptospira. Hewan reservoir yang dilaporkan berperan terhadap penularan leptospirosis umumnya adalah hewan peridomestik seperti tikus, sapi, dan anjing. Untuk mengetahui lebih dalam mengenai leptospirosis, pada PPT ini akan membahas beberapa hal, yaitu pengertian, penyebab, penularan, gejala diagnosa, pengobatan dan pencegahan, dan faktor resiko. Yang pertama ada pembahasan. Leptospirosis dapat ditularkan melalui air kencing maupun darah. Penularan dapat terjadi apabila air kencing atau darah tersebut kontak dengan membran mukosa seperti mulut. Leptospirosis juga menular melalui luka terbuka. Masa inkubasi leptospirosis bervariasi antara 4-20 hari dengan gejala klinis bermacam-macam. Gejala yang paling mudah diamati adalah munculnya jaundice atau warna kekuningan pada mata atau kulit. Selebihnya terjadi di dalam tubuh seperti kerusakan pada ginjal dan hati. Gejala lain yang dapat muncul seperti radang pada mata, radang pankreas, pendarahan, anemia hemolitik, nyeri otot, dan gangguan pernapasan. Gejala subklinis biasanya terjadi pada hewan. Selanjutnya, pengertian. Leptospirosis merupakan penyakit langka yang disebabkan oleh infeksi bakteri Leptospira interrogans. Bakteri tersebut dapat menyebar melalui urin atau darah hewan yang terinfeksi bakteri ini. Perlu kita ketahui bahwa ini adalah penyakit zoonosis, artinya penyakit ini dapat menginfeksi manusia sekaligus sesama hewan, seperti anjing ke sesama anjing. Penyakit ini dapat menyerang manusia melalui paparan air atau tanah yang telah terkontaminasi urin hewan pembawa bakteri Leptospira. Penyakit infeksi bakteri ini banyak terjadi di daerah beriklim tropis dan memiliki curah hujan tinggi. Adapun faktor resiko leptospirosis, yang pertama, menghabiskan sebagian besar waktunya di luar ruangan seperti pekerja tambang, petani, dan nelayan. Kedua, sering berinteraksi dengan hewan seperti peternak atau pemilik hewan peliharaan. Yang ketiga, memiliki pekerjaan yang berkaitan dengan saluran pembuangan atau selokan. Yang keempat, tinggal di daerah rawan banjir. Yang terakhir, sering melakukan olahraga atau rekreasi air di alam bebas. Selanjutnya yaitu bakteri Leptospira. Bakteri Leptospira sebagai penyebab
Leptospirosis berbentuk benang panjang 6-12 termasuk ke dalam ordo Spirochaeta. Bentuk batang spiral dengan pilinan yang padat dan ujung-ujungnya yang bengkok. Seperti kait dari bakteri Leptospira menyebabkan gerakan Leptospira sangat aktif. Baik gerakan berputar sepanjang sumbunya, maju mundur, maupun melengkung karena ukurannya yang sangat kecil. Adapun klasifikasinya, yang pertama filum Spirochaetes, ordonya Spirochaetales, famili Leptospiraceae, genus Leptospira. Adapun penyebabnya, leptospirosis disebabkan oleh bakteri Leptospira yang dapat ditemukan di urin hewan mamalia, terutama hewan pengerat, anjing, dan ternak. Kedua, penularan kepada manusia terjadi melalui kontak dengan air, tanah, atau lingkungan yang terkontaminasi oleh urin hewan yang terinfeksi. Hal ini sering terjadi setelah hujan lebat atau banjir. Ketiga, gejala leptospirosis bervariasi dari ringan hingga parah. Gejala umum meliputi demam, sakit kepala, mual, muntah, nyeri otot, dan nyeri sendi. Dalam kasus berat, penyakit ini dapat menyebabkan gangguan ginjal, hati, dan pernapasan. Keempat, diagnosis melibatkan pemeriksaan klinis, uji darah, dan uji laboratorium khusus untuk mendeteksi bakteri atau antibodi Leptospira. Yang kelima, Leptospira yang ringan umumnya tidak memerlukan penanganan khusus, bahkan bisa sembuh dengan sendirinya dalam 7 hari. Pada kondisi yang berat, pengobatan ditunjukkan untuk meredakan gejala dan mencegah komplikasi. Berikut ini adalah beberapa metode pengobatan yang bisa dilakukan untuk penderita leptospirosis yang bergejala berat. Pengobatan leptospirosis melibatkan pemberian antibiotik seperti doxylin atau amoxicillin. Dalam kasus yang parah, pasien mungkin memerlukan perawatan intensif. Yang keenam, adapun beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mencegah dan mengurangi resiko penyebaran infeksi leptospirosis, yaitu pencegahan leptospirosis melibatkan tindakan kebersihan, penghindaran dari air atau lingkungan yang terkontaminasi, dan vaksinasi hewan seperti anjing. Vaksin untuk manusia masih dalam pengembangan. Pencegahan pada hewan pemeliharaan inilah tindakan pencegahan yang dapat kita lakukan untuk melindungi hewan peliharaan kita. Yang pertama, jauhkan hewan peliharaan dari hewan pengerat, hewan liar, dan bangkai hewan. Selanjutnya, jauhkan hewan peliharaan dari air yang terkontaminasi, terutama setelah hujan deras atau badai. Selanjutnya, pastikan hewan peliharaan hanya meminum air bersih. Selanjutnya, jika kemungkinan, kita juga perlu menjauhkan hewan peliharaan dari urin hewan lain. Adapun komplikasi leptospirosis, pengobatan memang dapat membantu mengurangi keparahan leptospirosis. Namun, tanpa pengobatan yang tepat, penyakit ini dapat menyebabkan komplikasi seperti gagal ginjal, kerusakan ginjal, dan masalah pernapasan. Adapun kesimpulannya, leptospirosis adalah penyakit infeksi bakteri yang dapat menular dari hewan ke manusia, terutama melalui air yang terkontaminasi oleh urin hewan yang terinfeksi. Gejala bervariasi dari ringan hingga parah dan dapat menyebabkan masalah kesehatan serius jika tidak diobati. Pencegahan leptospirosis melibatkan tindakan hati dalam kontak dengan air yang berpotensi terkontaminasi serta vaksinasi hewan peliharaan. Daftar pustakanya dapat kita lihat di slide-nya. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.